Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? Masih semangat? Ngejar duniawi serius banget. Ingat, hidup lo udah ada yang atur. Diatur atasan. Bilangnya penyegaran, nggak taunya nambah kerjaan. Langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal media sosial. Bahasa Inggrisnya social media. Gampang kan bahasa Inggris, tinggal dibolak-balik aja. Festival musik bahasa Inggrisnya? Music festival. Festival film? Film festival. Pinter nonton. Little icon lah. Medsos itu bisa dibilang mirip pisau bermata dua. Karena kalau bermata satu dajal. Benar. Di satu sisi medsos bisa membantu banyak hal, tapi di sisi lain bisa bikin orang kena mental. Kalau nggak kuat bisa mental ya. Ya bayangin aja zaman sekarang orang apa-apa carinya di media sosial. Nyari rekomendasi tempat liburan bisa buka Instagram. Nyari rekomendasi makanan bisa buka TikTok. Nyari apa lagi? Nyari resep makanan. Tinggal googling di Yahoo. Buka Yahoo, ketik resep makanan. Ketik Google dulu. Buka Yahoo, ketik Google, baru ketik resep makanan. Nyari penonton. Kalau nggak di rumah di kantor. Nyari gue. Ya cuma di Metro TV. Intinya orang zaman sekarang serba sosmed. Ke WC aja sambil nonton live jualan korden. Keranjang kuningnya kakak. Sambil keramas. Nah di sisi lain sosial media itu juga sangat beresiko. Terutama buat anak-anak. Kalau lihat data Kementerian Komunikasi dan Digital, hampir 80% anak-anak di Indonesia sekarang udah terpapar sama yang namanya internet. Indomie telur kornet. Lawakan jadul banget ya. Sementara itu data UNICEF menunjukkan sekitar 50% anak Indonesia yang menggunakan internet pernah terpapar konten dewasa di media sosial. Bahaya ini. Ini bahaya. Gimana coba anak-anak pas buka medsos yang dilihat adegan orang dewasa? Bahaya. Pas buka, orang dewasa lagi pusing bayar cicilan nih. Dibuka lagi. Ada adegan orang dewasa lagi. Lagi pusing bayar token listrik. Pas buka lagi. Adegan orang dewasa lagi lembur. Ini mah bukan konten dewasa tapi kehidupan penonton. Jadi anak-anak sekarang tumbuh di lingkungan digital yang aksesnya terbuka luas tapi belum sepenuhnya aman. Banyak resikonya, mulai dari paparan konten berbahaya, pelecehan, dan eksploitasi seksual. Penyalahgunaan data pribadi, sampai kecanduan yang bisa berdampak pada kesehatan mental. Sebagai upaya menghindari dampak negatif dari penggunaan media sosial, pemerintah mengambil langkah tegas. Lewat peraturan pemerintah tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak atau PP Tunas yang resmi berlaku pada Sabtu 28 Maret 2026. Lewat aturan ini, platform sosmed kayak YouTube, TikTok, Facebook, Threads, Instagram, X, Bigo Live, dan Roblox wajib memperketat sistem verifikasi mereka supaya nggak ada lagi bocil yang pura-pura udah dewasa nyelonong masuk ke medsos. Ngakunya umur 18, padahal aslinya baru 11. Kalau penonton ngakunya 18, padahal emang 18. Cuma dikali 3. Jika ada platform yang melanggar aturan dan ketentuan yang sudah ditetapkan di PP Tunas, maka mereka akan dikenai sanksi berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, hingga pemutusan akses. Tapi sejak mulai diterapkan, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan mulus. Masih bolong-bolong. Apa yang bolong-bolong nggak? Adalah pokoknya.
Jadi sampai hari ini dari 8 platform yang jadi target baru ada 2 yang gerak cepat, Bigo Live dan X. 2 platform lain, TikTok dan Roblox baru memenuhi sebagian ketentuan. Sementara Meta dan Google yang jadi induk Facebook, Instagram, Threads dan YouTube sama sekali belum ada pergerakan untuk melakukan pembatasan. Kabarnya sih mereka masih melakukan koordinasi internal. Sampai-sampai pas Komdigi kirim surat buat panggil mereka pun mereka nggak gubris. Ya mungkin mereka masih sibuk halal bihalal. Tapi sebelum PP Tunas resmi diterapkan, Meta lewat keterangan tertulisnya pernah bilang kalau dari awal mereka sudah berkomitmen melindungi remaja lewat fitur khusus di Instagram dan Facebook. Fitur ini dirancang untuk membatasi paparan konten negatif dan mengurangi interaksi dengan orang asing yang selama ini menjadi kekhawatiran banyak orang tua. Bayangin aja tiba-tiba ada orang asing nawarin bubuk abate. Emang mau jualan itu sih ya. Tiba-tiba ada orang asing ngajak kenalan. What's your name? Emang orang asing soalnya. Iya. Telat. Atau tiba-tiba ada orang asing lagi disapa. Hei antek-antek asing. Lanjut lagi, sementara itu Google justru menyatakan ketidaksetujuannya terhadap larangan total. Menurut Google, pembatasan sosial media untuk anak bisa berakibat pada hilangnya fitur pengawasan orang tua seperti kontrol waktu layar atau screen time dan pengawasan aktivitas anak. Dan tanpa fitur itu, anak-anak justru bisa mencari celah dan menggunakan layanan digital tanpa kontrol yang memadai. Izin Google. Bang Leri, Bang Sergei. Kalau anaknya nggak main medsos kan ortunya nggak perlu ngawasin. Yang penting anaknya nggak main judol. Itu dia. Ortunya malah spin. Soalnya iklannya masih seliweran sih. Dosen Fakultas Hukum Universitas Bina Nusantara Ahmad Sofyan mengingatkan kalau efektivitas aturan ini sangat bergantung pada kepatuhan platform dan ketegasan hukum. Nah masalahnya sampai sekarang alat pemantauan untuk platform digital belum sepenuhnya siap. Penegakan hukum masih mengandalkan pengaduan masyarakat dan patroli siber yang dinilai belum cukup untuk mengawasi secara menyeluruh. Gimana mau ngawasin, yang ngawasin aja masih suka main-main. Moga-moga yang sekarang tegas, nggak lemas. Kalau lemas, pesen 2 telur. Putih sama kuningnya dipisah biar nggak ribut. Kocok tuh telur tadi tuh. Kasih madu, kasih lada, kasih garam. Kalau udah matang matiin kompor. Habis matiin kompor tiriskan. Siap disajikan pakai kopi pahit. Nah, habis itu cocok tuh buat sajen. Kita lanjut lagi, Ahmad juga menyebut sanksi yang diberikan dalam aturan ini masih bersifat administratif seperti pencabutan izin sementara atau permanen. Tapi belum masuk ke ranah pidana. Indonesia mungkin bisa belajar dari Australia yang sudah menerapkan pembatasan sosial media untuk anak sejak Desember 2025. Dalam aturannya Australia menegaskan bahwa platform yang melanggar ketentuan bisa dikenai denda besar hingga 49,5 juta dolar Australia atau sekitar 548 miliar rupiah. Itu Australia. Kebijakan ini terbukti membantu sebagian anak mengurangi ketergantungan pada media sosial. Tapi di sisi lain muncul tantangan baru, banyak anak menggunakan VPN. Agar bisa mengakses platform yang dibatasi. Ini menunjukkan bahwa pembatasan teknis saja tidak cukup. Seperti kata pepatah Bulgaria kuno, kalau satu pintu tertutup, maka kamu masih bisa lewat mana aja. Ngomongnya lewat satu pintu, cuma pintunya ngablak. Jadi perlindungan anak di ruang digital itu nggak cukup cuma dari pembatasan akses ke platform media sosial. Perlu diingat, kecanduan media sosial tidak hanya terjadi pada anak-anak, orang dewasa pun bisa mengalaminya. Bahkan dalam gugatan di pengadilan Amerika Serikat, Meta dan YouTube diputus bersalah oleh pengadilan karena membuat platform yang adiktif, bukan hanya karena kontennya, tapi juga karena desain platformnya bikin kita scrolling terus. Sampai jempolo six pack. Di era digital ini memang paparan sosial media pada anak-anak nggak bisa dihindari. Walaupun banyak resikonya, tapi kita juga nggak bisa mengesampingkan manfaatnya. Intinya tergantung dari gimana kita menyikapinya aja. Ingat,
Di setiap masalah pasti ada problem. Sama aja, sama dong. That simple. Makanya selain pembatasan oleh platform, peran orang tua yang paling penting. Mulailah sering-sering ngobrol sama anak. Ajak anak-anak beraktivitas fisik. Ya. Angkat galon. Angkat pasir. Angkat martabat keluarga. Yang bisa diangkat, angkat lah. Kalau penonton angkat tangan. Nyerah dong, nyerah. Udah nyerah capek ngejilat. Pada akhirnya yang dibutuhkan bukan cuma pembatasan, tapi keseimbangan antara perlindungan dan pemanfaatan informasi. Buat pemerintah, terapkan hukum yang tegas dan konsisten. Kalau platform macam-macam, kita harus lebih kejam. Jangan merem, ntar lama-lama melempem. Apa udah melempem ya? Ya nggak tahu saya, kok nanya saya. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Dan kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Usai jeda kita juga punya Come On, Kamis Omon-Omon Online. Jadi jangan kemana-mana Aumania, tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Gitu dong, semangat. Kemana aja nih? Udah seger nih. Emang seger. Penjagaran. Penonton nyariin. Iya. Kayak sehari nggak ketemu tuh kayak 24 jam. Kemarin gimana rasanya membawakan Midnight Live? Gorgi dong. Grogi. Grogi. Otong minggu depan bawain Midnight Live 2 kali seminggu. Emang iya? Katanya sih gitu. Jadi gosipin dah. Kayaknya mau menggeser posisi saya. Asal waktunya tepat aja. Ini penyegaran apa nambah kerjaan? Tapi semangat dong ya. Ya mau nggak mau. Di setiap ada cobaan, pasti ada problem. Di setiap ada cobaan, pasti ada cobaan berikutnya. Iya, itu dia maksudnya. Keren. Keren. Jadi minggu depan lo 2 kali, gue 3 kali ya? Hari apa saya juga nggak tahu nih. Ya kita lihat aja lah. Kita lihat nanti lah ya. Oke, baik. Dan saat ini kita sudah terhubung dengan salah satu Aumania dalam Come On, Kamis Omon-Omon Online berikut ini. Nah, kita sudah terhubung dengan Sinta Kusuma Primastuti. Selamat malam, Sinta. Halo, malam Kak Resa, malam Kak Otong. Ini Aumania cabang Singapura, negara tetangga. Negara dekat. tetangga. Apa kabar, Sinta? Sehat-sehat, baik Kak. Sehat ya? Resa, Kak Otong gimana? Sehat terus kita. dong. Semangat terus kita kan. Semangat. Nah, udah ini Semangat diinteler tadi. Buat saja. Sinta, bagaimana kondisi Ya. di Singapura saat ini? Apa kabar Singapura? Singapura ya tetap panas. Cuacanya panas ya? tetap panas. Iya. Gimana di sana, harga BBM naik nggak? Infonya sih gitu, cuman kan karena kalau kayak aku gini kan cuman pakainya MRT, bus gitu ya Kak. Jadi Oh, nggak ngikutin berapa kenaikannya, karena kalau transportasi MRT sama bus itu emang udah naik tahunan gitu Kak. Jadi Oh, untuk tahun ini emang naik 5% dari tahun lalu. Tapi nggak ada hubungannya sama perang yang terjadi ya. Jadi emang udah dari awal tahun. emang Oke. tiap tahun naik ya harga ini ya tiketnya ya. Ya, Kak. Betul. oke. Nah, Sinta sendiri di Singapura udah berapa lama? Ini tahun kedua Kak, semester 3. Semester 3. Oh, tahun depan tahun ketiga dong ya berarti ya. Iya, iya lagi. Iyalah. Oh, iya, iya. 2 tahun lagi tahun keempat. Iya. Gitu aja terus. Sinta kuliahnya jurusan apa nih kalau boleh tahu nih? Jurusannya sosiologi Kak.
Wah, Sosiologi. sosiologi. Iya, Oke. Ngambil S2, S3? S3, S3. S3. Keren. Jadi nanti calon PhD in Sociology. In sociology. Betul ya Sinta ya? Iya, Kak. Iya, betul. Wah. Berapa lama lagi tuh selesai PhD-nya tuh? Ya, masih 5 semester lagi. Masih jauh sih. Ya, semoga lancar semua ya Sinta. Amin, amin. Makasih, Kak. Oke. Nah, apakah ini memang cita-cita kamu sejak kecil mempelajari sosiologi? Enggak sih. Enggak kepikiran juga bisa kuliah sampai S3 gitu. Cuman ya emang jalannya sih kayaknya ke situ Oke. gitu. Belajar apa sih kalau sosiologi, Sinta? Di S3 itu belajar apaan ya? Waktu SMA-nya saya puyeng. Ya, jadi kalau risetku sih khususnya tentang lansia, Kak. Jadi namanya social gerontology gitu. Atau sociology in aging. Jadi tentang lansia gitu, tapi hubungannya dengan kondisi sosial sekitar seperti itu. Dengar-dengar Karena kan Indonesia udah masuk ke population aging juga ya Kak, penuaan populasi. Oh gitu. Oke. dengar-dengar Mbak Sinta juga jadi lurah ya di sana ya? Iya, lurah ini award di LPDP. Oke, lurah apa nih? Jadi kalau kayak penerima beasiswa LPDP itu ada apa kayak perhimpunannya gitu Kak untuk memudahkan koordinasi gitu kan sama LPDP pusat. Nah, kalau di Indonesia itu perguruan tinggi biasanya. Nah, itu disebut kelurahan, misalnya kelurahan UI, kelurahan ITB gitu. Tapi kalau di luar negeri itu basisnya bisa negara, per negara atau per kawasan gitu. Jadi di sini namanya kelurahan Singapura. Oh gitu. Menarik, ada lurah, ada camat nggak ya? Nah, nanti balik ke Indonesia kontribusinya seperti apa, Sinta? Kebetulan saya udah kerja jadi PNS di pemerintah daerah saya sih Kak. Jadi saya dari Kota Batu kan, saya kerja di Pemkot Batu. Jadi selesai kuliah tentunya kembali ke instansi. Saya di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Oke. Cocok ya sesuai dengan ini ya jurusannya ya? Ya, di bidang sosiologi, pembangunan di bidang sosiologi. Oke. Sosial. Kenapa kamu merasa penting kamu harus mengambil program ini untuk bisa membangun daerah kamu nanti? Ya itu Kak, jadi waktu nyusun RPJPD yang rencana pembangunan jangka panjang itu, kan baru lihat proyeksi penduduk Indonesia termasuk di Kota Batu juga, bahwa nanti tahun 2050 itu persentasenya udah lebih dari 20% gitu. Jadi di situ saya merasa, wah apa nih yang perlu kita persiapkan gitu kan dari sisi kebijakan publiknya juga, kemudian infrastruktur yang perlu kita persiapkan karena kita juga punya keterbatasan anggaran kan, beda kalau di Singapura negaranya kecil, orangnya sedikit gitu. Jadi butuh intervensi yang lebih spesifik. Jadi itulah yang mendorong saya untuk ya harus belajar lagi karena kita juga punya, karena kita kan masyarakatnya kolektif ya Kak. Jadi sebenarnya kita punya modal sosial yang cukup untuk bisa mengkompensasi anggaran yang terbatas. Itu sih yang mau saya tonjolin di riset saya. Keren banget. Itu. Membangun negeri. Betul, membangun daerahnya. Nah, sejauh ini apa yang bisa dievaluasi atau apa yang ingin Sinta perbaiki begitu agar nanti Batu bisa lebih baik lagi dengan pendidikan yang saat ini ditempuh oleh Sinta? Itu Kak, kalau sekarang kan fokus kita biasanya masih ramah anak gitu ya. Nah nanti perlahan kita harus mulai ramah lansia gitu. Jadi terutama juga adanya
banyak lansia yang tinggal sendirian misalnya. Itu bagaimana lingkungan sekitarnya, kayak neighborhoodnya itu bisa mensupport mereka, termasuk juga bagaimana kemudahan akses transportasi misalnya menuju ke pelayanan kesehatan. Itu kita juga bisa belajar sih dari Singapura seperti itu. Tapi Iya, yang iya. terutama itu tadi tetangga untuk bisa lebih bantu ya, peduli dengan lansia yang ada di sekitarnya. Oke, apa yang bisa kita pelajari dari Singapura soal ramah lansia ini, Mbak Sinta? Di sini untuk lansia itu mereka udah terdaftar khusus gitu ya, Kak, ya. Jadi mereka punya kartu khusus yang tinggal di tap sama di public transport juga kan. Jadi nanti ada harga khusus untuk lansia. Ya, seperti itu. Kemudian akses kayak itu sebenarnya kayak untuk akses disabilitas juga sih. Misalnya mereka pakai kursi roda, itu ke bus pun itu bisa. Jadi nanti dibantu sama drivernya untuk ada kayak kayak jembatannya gitu kan dari halte untuk bisa naik ke bus gitu. Jadi mereka bisa juga mandiri asalkan aksesnya tersedia dengan baik. Oke, keren ya. Jadi Keren, banyak yang bisa keren. dipelajari dari negara tetangga, khususnya soal ramah lansia tadi, Iya, Tong. benar-benar. Nah, di Indonesia baru ada PP Tunas. Benar nih. Sinta, kalau ngikutin ceritanya, yang ngikutin beritanya terkait pembatasan sosmed untuk anak. Nah, kalau di Singapura ini seperti apa sistemnya? Ada peraturan seperti ini nggak? Kalau di Singapura itu ketat banget sih, Kak. Jadi di Singapura itu ada 4 pihak lah ya, kalau aku boleh menyimpulkan. Jadi yang pertama dari pemerintahnya, mungkin sama ya dengan Indonesia. Jadi sudah membuat undang-undang khusus untuk namanya online safety. Itu mulai berlaku udah di tahun 2023 dan itu mengatur mulai dari penyedia layanan online-nya. Nah, penyedia itu kan ada 2 ya, jadi untuk platformnya, kemudian yang kedua untuk penyedia internetnya. Jadi mereka benar-benar juga harus bisa menyediakan environment yang mendukung gitu, mensupport tindakan yang bertanggung jawab kayak gitu, dari akses ke konten yang berbahaya, terutama juga perlindungan untuk anak-anak. Dan ngeri juga untuk dendanya itu ada 2, jadi denda untuk penyedia layanannya, juga denda untuk pengaksesnya. Kalau untuk penyedia itu bisa sampai dengan $1 juta Singapura, berarti sekitar 1,3 miliar ya. Wow. Kemudian kalau untuk yang mengakses itu bisa sampai $20.000 per hari. 20.000 berarti berapa tuh, sekitar 2,6 juta. Kemudian si platform medsos gitu ya, kayak Meta, X atau TikTok itu juga wajib memberikan laporan keamanan tiap tahun ke pemerintah, ke IMDA ya, Komdigi-nya sini, seperti itu. Oke. Jadi sudah juga ada kategori konten-konten berbahaya, yang disebut berbahaya itu apa saja, itu rigid disebutkan di situ. Itu kemudian itu berarti dari pemerintah, dari penyedia. Yang ketiga adalah dari penggunanya sendiri. Nah, pengguna itu rigid juga. Jadi misalnya ada screen time sama ada untuk penggunaan gawai gitu. Jadi untuk screen time untuk mulai bayi sampai umur 1,5 tahun itu nggak boleh sama sekali. Gitu. Jadi no screen time buat sampai umur 1,5 tahun. Kemudian kalau 1,5 sampai 2 tahun itu boleh screen time, tapi kontennya dibatasi untuk yang benar-benar high quality educational content gitu. Kemudian yang 2 sampai 6 tahun itu juga kontennya dibatasi dan juga screen time-nya maksimal 1 jam 1 hari. Kemudian yang untuk
mulai usia sekolah gitu ya, 7 sampai 12 tahun itu cuman boleh sampai 2 jam sehari. Nah, selain screen time, mulai tahun ini juga berlaku untuk secondary school, SMP, SMA, itu tidak boleh menggunakan HP, smartphone, dan smartwatch ketika berada di sekolah. Jadi selama sekolah itu termasuk ketika istirahat atau ekstrakurikuler gitu, itu tidak boleh menggunakan sama sekali. Nah, kemudian juga melibatkan pengawasan dari orang tua. Seperti Iya. itu, Kak. Penting Kemudian, itu pengawasan orang tua. Dan yang sudah berjalan keempat 3 juga tahun berarti Iya. di Singapura ya. Untuk Soal online konten security, kreatornya online safety. juga ada loh, Kak. Jadi Untuk konten kreator ada juga. Ya, jadi kayak nggak bisa tiba-tiba aku yang orang Indonesia di sini bikin konten kayak gitu. Itu diatur. Jadi misalnya yang dari luar negeri gitu ya, ada di Singapura untuk konten creator, termasuk fotografer, videografer itu harus terdaftar di menakernya sini, kemenakernya sini. Oke. Kemudian untuk content creator yang berhubungan dengan finance, yang untuk memberikan saran keuangan atau investasi, itu juga ada lisensinya. Gitu. Jadi betul-betul ketat. Nggak semua orang bisa tiba-tiba jadi influencer gitu. Jadi semua kontennya pun diawasi. Kayak iklan juga harus sesuai, harus jujur gitu, nggak menipu, nggak clickbait yang kayak gitu-gitu sih. Jadi Oke. ketat sekali gitu. Berarti Ketat banget ya. Ketat banget. Jarang tuh lihat anak kalau makan dikasih lihat HP, makan biar diem ya kan. Biasa. Lebih ketat ya. Iya, Iya. ketat. Oke, begitu toh. Harus ketat, jelas ya. Dari Terus penyedianya dendanya juga ya, juga penyedia. benar-benar gitu. Iya. Jadi orang Dendanya juga jadi besar. mikir gitu. Ya. Ya, Nah, kalau konten Midnight Live aman nggak di Iya. Singapura? aman, Kak. Aman ya. Aman ya. Apa kira-kira masukan dari Sinta dan juga dari Aumania Singapura untuk Midnight Live? Ya semoga terus berkelanjutan ya, Kak. Karena selain kasih hiburan juga, misalnya buat diaspora gitu ya, termasuk pelajar Indonesia yang ada di luar negeri gitu ya, ngikutin atau update info yang dikemas dengan menarik gitu. Jadi ya semoga panjang umur programnya ya, Kak ya. Jadi harus sabar nih, Kak Otong dan Kak Resa. Iya, Sinta juga semoga sukses, Sukses, iya. dalam menempuh pendidikan di Singapura dan nanti kembali ke Indonesia bisa berkontribusi untuk negeri, membangun Indonesia lebih baik lagi. Kita kasih Yes, tepuk tangan untuk Mbak Sinta. Salam juga buat warga-warga kelurahan di sana ya, Mbak Cinta ya. Ya, terima kasih, Kak. Sehat selalu ya Mbak Sehat Sinta, selalu. sampai ketemu Ya, lagi. terima kasih. Oke, baik, itu tadi perbincangan kita dengan Mbak Sinta, Aumania cabang Singapura. Banyak insight baru ya di Insight Singapura ya. baru itu omongannya daging semua. Daging Toh. semua tuh. Iya, nggak ada tulangnya toh. Iya. Bukan duri dalam daging itu. Apalagi soal online safety tadi, Heeh. yang juga sudah diterapkan di Indonesia. Semoga bisa berlangsung dengan baik, lancar, dan itu tadi harus tegas. Tegas. Dendanya gede di sana lu. Wuh. Waduh. Berapa kali lembur itu bayarnya? Lembur nggak dibayar. Oke, kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi dengan sejumlah informasi lain. Jadi jangan kemana-mana, Aumania. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Nah, di segmen ini kita ada macam-macam informasi. Yang pertama ada informasi soal Amsal Sitepu. Senin kemarin udah kita bahas di monolog. Judulnya bikin karya malah didakwa markup harga. Buat yang belum nonton ada di YouTube. Tinggal buka Google, ketik YouTube, baru ketik beritanya. Iya. Langsung aja bisa ya. Oh iya. Nah, kalau nggak ketemu buka aja channel Metro TV. Terus scroll aja tuh sampai gemes.
Nah, kali ini infonya Amsal Sitepu sudah dinyatakan bebas sama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan. Amsal akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga dan bisa bekerja lagi. Ingin tahu update-nya seperti apa? Berikut wawancara Amsal Sitepu dan keluarga dengan jurnalis Metro TV Edi Sembiring dan juru kamera Uzrizal Pulungan berikut ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan secara resmi telah menjatuhkan vonis bebas kepada Amsal Sitepu, terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pembuatan proyek video desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim Yusa Frihardi Girsang menyatakan bahwa Amsal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Putusan ini sekaligus mematahkan tuntutan jaksa sebelumnya yang menuntut Amsal dengan hukuman 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar 202 juta rupiah. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bang Amsal yang sudah hari ini juga bersama dengan keluarga. Bang Amsal, boleh diceritakan Bang, Abang melewati segala proses persidangan sampai hari ini dinyatakan bebas, seperti apa Bang tanggapannya Bang? Aduh, yang pasti sangat senang, terharu. Ternyata banyak orang yang mendukung. Wah, seluruh elemen masyarakat, dan sangat senang bisa kembali ke rumah, ya kan, fisik dan ke rumah yang ini. Soalnya dia ini rumah saya. Jadi bisa kembali bareng sama istri. Wah, itu hal yang paling dirindukan juga Bang. Tapi memang dari semua proses ini kami berdua selalu bilang Tuhan itu baik. Yep. Tuhan itu baik Bang. Oke Bang, sejauh mana Bang kasus ini mempengaruhi kehidupan pribadi dan pekerjaan Abang Bang? Kalau pekerja ekonomi kreatif, kalau saya pribadi kan lebih banyak bekerja dengan swasta selama ini. Bayangkan kalau saya ini pada akhirnya divonis bersalah dan menjadi seorang koruptor Bang. Ketika saya keluar, siapa lagi yang mau bekerja sama dengan saya? Wah, ini menjadi ancaman yang sangat serius untuk masa depan saya dan keluarga saya. Ya, dan puji Tuhannya, Tuhan tolong kami, dan hari ini hakim menyatakan saya bebas. Wah, ini menurut saya sebuah pengalaman yang luar biasa, sebuah berkat yang luar biasa, dan saya selalu bilang, ini bukan karena saya, ini bukan karena istri saya, ini semua karena kebaikan Tuhan. Yang menggerakkan hati orang-orang untuk menolong kami, mengerahkan energi, usahanya. Wah, seluruh konten kreator netizen di Indonesia luar biasa. Luar biasa. Terus Bang, setelah kejadian ini Bang, Abang kapok nggak Bang jadi pelaku ekonomi kreatif Bang? Jadi nggak kapok. Tapi malahan sih kalau aku berpikir mau buat karya yang lebih baik lagi supaya bisa buat karya yang lebih bagus lagi, bisa mempromosikan Kabupaten Karo, dan aku berharap momentum ini menjadi momentum kebangkitan untukku dan untuk seluruh pejuang ekonomi kreatif yang ada di Indonesia. Kakak boleh mungkin sedikit Kak tanggapannya. Seperti apa Kak mendengar vonis bebas tadi dari Bang Amsal Kak waktu pertama kali mendengar vonis bebas? Kalau aku mungkin agak nge-freeze sedikit ya Mas, karena ada kayak rasa percaya nggak percaya, karena semua orang mungkin banyak yang ngomong ke saya bilangnya nggak mungkin gitu. Biarpun nasihat hukum, keluarga, teman-teman yang tahu kasus ini, mereka bilang pasti bebas gitu. Bang, mungkin terakhir Bang, apa Bang harapan Abang terhadap sistem hukum ke depannya setelah menjalani pengalaman seperti ini Bang? Ya, sistem hukum itu saya pikir hukum di Indonesia itu harus lebih baik lagi dalam memberikan kepastian hukum kepada kami para pejuang ekonomi kreatif. Karena kami ini jujur ya, kami ini hampir namanya kreatif ya. Kita ini nggak pernah minta-minta ke pemerintah Pak. Namanya kreatif, selalu mencari ide sendiri, mencari uang sendiri lah aku bilang. Jadi aku berharap hukum di negara kita ini semakin dimaksimalkan lagi untuk memberi kepastian dan juga dukungan kepada kami semua pejuang ekonomi kreatif. Dan aku percaya ini momentumnya. Siap, Bang Amsal, terima kasih atas waktunya dan selamat sudah kembali lagi bersama keluarga. Pemirsa, dengan putusan ini Amsal Sitepu kini resmi bebas dan kembali kepada keluarga dan dapat melanjutkan kembali kegiatan dan aktivitasnya sebagai pekerja kreatif, ekonomi kreatif. Dari Medan, Sumatera Utara, Uzrizal Pulungan, Edi Sembiring, Metro TV. Ya.
Dan tentunya terima kasih untuk laporan dari Mas Edi Sembiring ya. Dan juga selamat juga untuk Amsal Sitepu yang akhirnya bisa berkumpul lagi dengan keluarga, luar biasa. Dan dari keputusan pengadilan buat Amsal, kali ini kita geser ke keputusan pemerintah pusat tentang WFH. Penonton WFH nggak? Nggak bisa. Padahal besok tanggal merah loh. Oh tetap nggak bisa juga ya. Oke, jadi sejumlah daerah sudah siap menerapkan kebijakan WFH, work from home, 1 hari per minggu dengan aturan masing-masing yang lebih detail. Misal di Jakarta nggak semua ASN bisa WFH. Di Jawa Timur WFH setiap Rabu, padahal pemerintah pusat bilang hari Jumat. Mau tahu aturan detail setiap daerah? Ini dia informasinya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan work from home atau WFH 1 hari dalam sepekan bagi para ASN. WFH berlaku setiap hari Jumat dan akan diatur ketat agar tidak mengganggu pelayanan masyarakat. Nantinya kebijakan WFH tidak berlaku untuk seluruh ASN karena bagi pejabat dan pegawai yang bertugas di sektor pelayanan publik tetap diwajibkan bekerja. Kami akan mendetailkan siapa-siapa yang boleh pada hari Jumat itu work from home. Karena pelayanan publik kan tidak boleh terganggu dan tidak boleh work from home. Misalnya urusan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan yang memang harus ada di lapangan, maka kami akan atur mereka tetap bekerja seperti biasa. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga siap menjalankan kebijakan WFH untuk mengurangi beban penggunaan energi akibat dampak situasi geopolitik. Namun, berbeda dengan daerah lain, WFH di Jawa Timur justru berlangsung setiap hari Rabu, bukan setiap hari Jumat. Pemilihan hari Rabu berdasarkan kajian, kalau lebih berdampak pada pengurangan konsumsi BBM daripada hari Jumat yang justru berpotensi membuat orang lebih banyak bepergian. Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyusun langkah konkret untuk mendukung kebijakan efisiensi energi nasional. Selain menerapkan WFH, ASN juga didorong untuk menggunakan moda transportasi ramah energi, bersepeda ke kantor pada hari tertentu, serta menggunakan transportasi umum dalam aktivitas keseharian. Sudah kita kalkulasi, perlu besok hari tertentu semua ASN kita naik sepeda dengan seluruh bupati wali kota. Jadi ke kantor numpak sepeda. Loh, nanti di waktu masih dihitung, masih kita hitung. Dan yang ketiga pakai kendaraan umum. Jadi ini nanti akan kita lakukan sosialisasi, kita kaji. Begitu pemerintah sudah umumkan, Provinsi Jawa Tengah sudah siap. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih mematangkan beragam kebijakan untuk mengurangi konsumsi BBM, termasuk WFH, sebelum disosialisasikan secara luas kepada masyarakat dan ASN. Yang terpenting, pelaksanaan WFH ini dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik. Tim Liputan Metro TV. Ya. Oke, kita masih bicara soal informasi terkait dengan WFH. Penonton besok nggak WFH ya? Padahal ini rumah keduanya loh. Apa rumah pertama? Sering nginep juga di kantor. Nah, ngemeng-ngemeng soal WFH ternyata nggak cuma buat ASN doang. Kebijakan WFH juga bakal berlaku buat pekerja swasta. BUMN dan BUMD. Pekerja swasta bukan. Setengah-setengah kayaknya. Nah, kebijakan WFH ini bakal diumumkan sama Menteri Ketenagakerjaan Yasirli. Termasuk dengan himbauan soal optimasi penggunaan energi di tengah konflik Timur Tengah. Gimana tanggapan dan permintaan dari karyawan swasta terkait rencana WFH bagi sektor swasta? Kita simak suara masyarakat berikut ini. Ya, untuk menghemat sektor energi ya, dan efektivitas itu tidak hanya dari sisi ASN saja, tapi lebih efektif sih dipertimbangkan juga dari sektor swasta juga. Jadi menyeluruh gitu, tidak hanya dari sisi ASN. Jadi dari sisi swasta
maupun yang dari sisi korporasi itu disamakan juga gitu. Mendukung sekali sih untuk WFH walaupun cuma 1 hari dalam seminggu ya, karena bisa mengurangi kemacetan juga sama menghemat juga sih untuk WFH-nya. Menurut aku sih efektif banget ya, karena kebetulan di kantor aku tuh juga udah ada 1 hari WFH-nya. Jadi lebih meningkatkan kita semangat kerja karena nggak full masuk 5 hari. Sebelumnya soalnya kita sempat 2 hari, tapi sekarang pas udah kebijakan pemerintah full WFO, kita kembali ke 1 WFH. Kalau di tempat aku kita di rolling jadi per antara Senin atau Jumat. Tapi kalau bisa di rolling sih lebih enak juga, karena kan kita juga lagi ada yang masalah BBM, masalah apa, belum ongkos dan lain-lain, jadi kayaknya lebih membantu banget sih, karena kan kebanyakan kita di swasta juga kerjanya online ya, jadi kontekan by email, bisa meet juga, jadi nggak ada bedanya juga kerja WFH. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.